أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه والحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perjumpaan kita yang ke-10 ini, kita akan membahas yang biasa dikenal dalam logika pembahasan kata, yang dalam bahasa Arabnya disebut lafaz. Lafaz yakni kata. Ada beberapa arahan atau mukaddimah sebelum kita membahas kata lebih jauh dan mempelajari daripada bentuk-bentuk kata dan cabang-cabangnya. Mukaddimah tersebut adalah untuk memberikan gambaran kepada kita semua perlunya kita mempelajari kata. Sebagai arahan pertama, yaitu bahwasanya pelajaran kita terhadap kata di sini itu adalah umum, yakni tidak mencakup suatu bahasa atau satu bahasa tertentu. Jadi kaidah yang akan dipelajari dari sisi umum. Jadi kata dari sisi umum, bukan kata dari bahasa tertentu. Sebab kalau mempelajari bahasa dari sisi kata tertentu, maka ilmu tersebut adalah ilmu bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Arab atau bahasa lainnya, bahasa Inggris atau dan lain-lain. Nah, jadi kaidah yang akan kita pelajari nanti mencakup semua bahasa. Jadi dari sisi pandang umum, itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya pembahasan kita ini bukanlah kata-kata. Sebenarnya tujuan kita mempelajari logika ini adalah makna itu sendiri. Akan tetapi karena keterbatasan manusia yang tidak bisa melukiskan maksudnya kecuali dengan kata-kata, dan tidak mengerti maksud orang lain kecuali dengan kata-kata dan semacamnya, maka diperlukan pelajaran terhadap kata-kata dari sisi logikanya. Sehingga karena tujuan kita adalah hakikatnya, jadi hakikat dari makna-makna, maka kalau kita mempelajari kata ini dari sisi umum, diharapkan kita tidak terombang-ambing dengan keindahan kata, bahkan tidak terombang-ambing dengan perubahan kata itu sendiri. Sebab kata dalam satu bahasa sendiri, ini kata-kata dalam satu bahasa saja bisa berubah. Jadi bukan aneka ragam bahasa. Dalam satu bahasa, sebuah kata bisa berubah-berubah maknanya. Di satu zaman maknanya tertentu, di zaman lain maknanya lain pula. Nah, kalau kita tidak mempelajari kata-kata, maka kita akan terjebak kepada kata-kata itu dan tidak mencapai makna yang diinginkan. Banyak sekali contohnya. Kalau dalam Islam misalnya, kata solat itu dulu adalah doa, kemudian dipakai untuk pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Atau filosof pada zaman tertentu, misalnya pada abad tertentu, maknanya orang yang mengingkari Tuhan misalnya, di satu tempat, bukan misalnya di di Rom misalnya. Sebab sebagaimana maklum yang sampai ke kita, budaya tertua itu adalah budaya yang paling tua yang dapat kita kenali adalah budaya Zoroaster yang ada di Iran.
di mana Zoroaster ini sebenarnya agama Tuhan, jadi yang dibimbing oleh para nabi yang disebut Zartus. Jadi ada kurang lebih Zartus 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi peradaban paling lama itu. Dan ciri-ciri mereka adalah menyimpan betul rahasia-rahasia ilmu kecuali kepada orangnya. Jadi rahasia-rahasia ilmu yang sangat tinggi tentang ma'rifatullah, nah itu tidak sembarang diajarkan kepada orang umum. Seingat saya, kalau nggak salah lalu Iskandar dapat mempelajari ilmu ini, kemudian disebarkan di daerah-daerah sekitar kekuasaan Romawi atau di sekitar itu ya, perairan mungkin sekarang ini antara mungkin Libanon atau semacam itulah, di sekitar sana. Kemudian baru setelah itu tersebarlah apa yang disebut dengan apa yang disebut dengan filsafat. Lalu muncullah di daerah itu yang nama-nama besar seperti Aristo atau Plato dan seterusnya. Anyway, jadi pada masa-masa seperti itu, misalnya filosof artinya punya nama tersendiri, misalnya pencinta ilmu dan seterusnya, yang nama hakiki misalnya. Tapi pada abad-abad misalnya tertentu, di daerah tertentu pula, filosof misalnya diberikan kepada orang yang mengingkari Tuhan, yang kasarnya itu sok pintar dengan mengajukan beberapa statement-statement akal yang sebenarnya belum tuntas dan belum matang. Nah, kemudian setelah itu berubah lagi filosof atau filsafat kepada misalnya maknanya yang sebelumnya. Misalnya seperti sekarang. Itu pun filsafat yang sekarang di lain daerah dengan daerah lain, di lain daerah dengan satu daerah juga berbeda maknanya. Seperti misalnya filsafat di Hauzah atau di pesantren dengan filsafat di kampus Iran, itu bisa memiliki kesamaan dan perbedaan. Filsafat yang dipakai istilah ini dalam Hauzah atau pesantren dengan kampus di luar Iran bisa juga memiliki perbedaan dan persamaan. Sebagaimana nanti insyaallah kita akan banyak bicara mengenai hal ini, atau setidaknya isyarah sebelum kita di waktu kita nanti mempelajari filsafat insyaallah taala. Nah, jadi kalau kita ini tidak mempelajari kata, maka kita akan terjebak kepada sebuah kata dalam waktu atau tempat tertentu, kemudian makna yang diinginkan sesungguhnya menjadi hilang. Nah, untuk pembahasan pertama, jadi setelah mukadimah umum ini, ada mukadimah yang bersifat lebih khusus terhadap pembahasan kata. Di sini ada sub-sub judul seperti wujud hakiki dan wujud i'tibari atau wujud buatan atau wujud bukan hakiki. Sebagaimana maklum dalam percakapan kita selama ini, dalam pelajaran atau dalam diskusi, dapat dipahami ini atau sudah diisyarahkan juga bahwasanya wujud itu ada dua macam. Jadi ada wujud luar, ada wujud dalam. Ada wujud luar yang kita biasa sebut ekstensi, ada wujud dalam yang biasa kita sebut ilmu, pahaman, gambaran dan lain-lain. Dua wujud ini disebut wujud hakiki, yakni keberadaannya tidak dibuat-buat oleh kita, bukan karena disepakati oleh kita,
Tapi keberadaannya adalah betul-betul sesuai dengan keadaan senyatanya. Jadi ada wujud di luar akal seperti gunung, ada wujud dalam akal seperti gunung yang ada di akal kita. Di luar ini ada yang disebut dengan wujud buatan, yakni wujud yang dibuat-buat oleh manusia, yang disepakati oleh manusia. Wujud inilah yang disebut dengan wujud kata atau bahasa. Kenapa manusia membuat-buat kesepakatan seperti ini? Apakah hal ini jelek atau bid'ah dolalah misalnya kalau dalam bahasa agama, bid'ah tambahan yang menyesatkan? Jawabannya hal ini tidak jelek tentunya, karena manusia dalam berkomunikasi perlu kepada kata-kata. Tadinya tidak perlu, tinggal tunjukin aja. Misalnya mau menunjukkan gunung, tunjuk aja. Daun, tunjuk aja. Misalnya gigi, tunjuk aja. Tapi lama-lama manusia tidak bisa menunjuk. Misalnya mau menunjukkan gigi harimau, datang ke harimau, belum nunjukin giginya udah diterkam dulu sama harimaunya. Atau menunjuki mau mengatakan tentang laut, sementara rumahnya jauh dari laut. Jadi berjalan dulu berbulan-bulan mengajak temannya sekampung untuk menunjukkan laut. Digebuki sama teman-temannya. Ninggalin sanak keluarga sekedar ingin tahu apa maksud temannya ini yang ngajak ini. Baru bukan ngasih uang, bukan ngasih harta, mau menunjukin laut. Ya digebuki sama teman sekampungnya. Jadi di samping memang ada yang karena repot terlalu jauh misalnya, sehingga kita tidak bisa menunjuk maksud kita kepada teman-teman kita. Ada yang memang berbahaya seperti gigi harimau dan seterusnya, itu lidah harimau. Kita mau bicara, kita mau mengatakan misalnya lidah harimau atau gigi harimau, taring harimau tajam sekali umpamanya itu. Nah itu susah kalau main tunjuk-tunjuk melulu. Oleh karena itu akhirnya manusia membuat kesepakatan untuk mensepakati dalam bentuk kata. Jadi ceritanya begitu. Kalau nak percaya tanya kepada moyang kita dulu, kenapa membuat bahasa. Kan sekitar itu juga yang dikatakan. Iya repot mau nunjukin barang yang jauh, yang besar, atau barang yang bahaya. Repot kita. Atau bersifat nurani, bersifat batin misalnya, seperti cinta misalnya. Bagaimana mau menceritakan cinta? Mau nunjuk-nunjuk diriku dan dirimu saja, ya repot. Nah, suatu ketika lama-kelamaan kata-kata ini juga nggak cukup. Pertama main tunjuk nggak cukup, dibuat kata-kata. Lama-lama kata-kata nggak cukup, perlu kepada tulisan. Kenapa? Karena kata-kata hanya bermanfaat bagi komunikasi jarak dekat yang langsung. Tapi komunikasi manusia sudah meluas. Ingin dia berkomunikasi dengan temannya yang jauh di tempat lain. Ingin dia berkomunikasi dengan anak cucunya yang nanti akan lahir. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi baik dalam waktu berbeda atau dalam tempat yang berbeda. Oleh karena itu manusia lalu membuat kesepakatan lagi, membuat wujud yang dibuat-buat ini, yaitu menjadi wujud tulisan. Dengan demikian tulisan mengingatkan kita kepada lafadznya atau kata-katanya, lalu kata-katanya membawa kita kepada maknanya. Dan ajaib sekali, awalan manusia punya fitrah seperti itu, tapi binatang lain tidak. Itu lantaran tidak ada akalnya itu. Binatang lain selain manusia hanya punya insting, jadi tidak punya akal. Makanya tidak bersepakat. Kalau mereka bersepakat, yaitu memiliki akal, wah. Kalau kita pergi ke gunung-gunung sudah tidak ada lagi pohon-pohon di sana. Di sana juga supermarket. Jadi ada supermarket misalnya keras, supermarketnya misalnya
kura-kura. Kendaraan juga sudah bermacam-macam misalnya. Ada premannya juga, ada yang pendekarnya juga, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa terjadi peperangan suatu saat antara manusia dan kura-kura misalnya. Karena sama-sama bisa menyimpulkan kesimpulan universal, berkembang dia. Dan menurut saya, kendaraan tercepat nanti akan ditemukan oleh siapa? Kura-kura. Karena problem yang dihadapi kura-kura, problem terbesarnya adalah apa? Jalannya lambat. Nah, jadi dia akan berenung terus bagaimana memecahkan kesulitannya itu. Ya alhamdulillah mereka tidak punya akal sehingga kita tidak terlalu repot. Hanya menghadapi manusia aja, itu pun sudah terlalu repot. Karena manusia ada yang preman, bajingan, kemudian ada yang penipu. Itu pun dalam setiap lapisan kehidupan. Ada dalam ekonomi, ada dalam kenegaraan, ada dalam politik, ada dalam budaya, jadi penipu. Na'udzubillah min zalik. Ada juga dalam agama. Maka itu kan rugi kalau kita belajar tidak untuk mengarahkan diri kita kepada menjadi manusia yang baik, yang dalam bahasa lama manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bukan basa-basi, yang bukan hanya syiar dan promosi. Kita baca matan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Matan yakni pembahasan lafaz atau kata. Sebenarnya yang diperlukan dalam pembahasan ilmu logika adalah makna dari suatu kata, bukan kata-kata itu sendiri. Jelas ya, nanti kalau ada yang tidak jelas saya akan terapkan penjelasan tadi kepada naskahnya. Naskah, akan tetapi kita perlu membahas kata-kata itu secara umum, yakni tanpa melihat dari segi bahasa tertentu. Hal itu disebabkan adanya kata-kata diperlukan untuk mencapai makna, dan dalam memahamkan sesuatu satu sama lain di antara kita memerlukan kata-kata. Di sini hasilnya aja yang disebut. Dalam penjelasan tadi apa? Bahwa susah untuk menjelaskan maksud kita kepada teman kita kecuali dengan kata-kata sesuai dengan contoh-contoh yang telah disebutkan dalam penjelasan naskah. Tujuan lain yang lebih penting dari itu adalah agar kita mempunyai gambaran dan pengertian penuh atas hakikat dan posisi lafaz itu sendiri. Jadi yang pertama apa? Yang pertama kita mempelajari lafaz untuk mencapai makna. Yang kedua, kita mempelajari kata supaya kita tahu bahwa kata ini posisinya di mana. Naskah, sehingga dalam mencari hakikat atau esensi atau argumentasi, katakanlah gitu ya, sesuatu, jadi hakikat sesuatu atau argumentasi sesuatu, atau mencapai suatu proposisi universal, kesimpulan misalnya, kita tidak dipengaruhi oleh bentuk, rupa, dan indahnya. Sehingga dalam mencari hakikat sesuatu atau mempercayai suatu proposisi universal, kita tidak diperlukan oleh bentuk, rupa, dan indahnya. Bentuk dan rupa kata-kata bisa beragam. Jadi ini sebenarnya alasannya. Karena, misalnya gitu ya, karena bentuk dan rupa kata-kata bisa beragam. Bahkan mungkin berubah walaupun dalam satu bahasa tertentu, sebagaimana tadi dicontohkan sholat, filosof, dan seterusnya. Maka seandainya, kenapa saya ambil contoh filosof? Karena misalnya banyak pada zaman-zaman awal-awal keislaman, misalnya filosof ini dikecam. Nah, istilah yang dipakai dalam konteks kedaerahan tertentu seperti daerah-daerah Islam pada waktu itu, yakni yang mengingkari Tuhan dengan akal-akalan, bukan dengan akal, sebab Tuhan nggak bisa diingkari dengan akal. Jelas sekali dan gampang sekali membuktikan keberadaan Tuhan. Saking gampangnya itulah maka dikatakan dalam bahasa Islam bahwa manusia dilahirkan
dalam fitrah tauhid, dalam fitrah ketuhanan. Nah, supaya nanti kalau terdapat kata-kata, misalnya ini ada tokoh besar yang kita hormati, nabi atau imam maksum, mengacau filosof, filosof pada waktu itu, misalnya ini contoh saja, sampai sekarang saya belum mendapatkan itu, tapi seandainya pun ada, saya karena kadang-kadang baca sejarah tapi sudah lupa. Nah itu maknanya adalah bukan filosof yang sekarang atau yang zaman dahulu. Ala kulli hal, by the way, naskah, bentuk dan rupa kata-kata bisa beragam, bahkan mungkin berubah walaupun dalam satu bahasa tertentu. Maka seandainya makna atau hakikat sesuatu, ini makna sesuatu, kita ukur dengan kata-kata, maka hakikat sesuatu itu juga bisa beragam. Jadi kalau ukuran sholat itu hakikat sholat kita ukur dengan kata-kata sholat, maka hakikat sholat sudah berubah dengan berubahnya makna sholat. Sholat dulu adalah doa, kemudian dipindah kepada pekerjaan yang diawali takbir dan diakhiri salam. Kan sudah berubah hakikatnya. Padahal tidak berubah makna yang diinginkan. Begitu juga hajat, haji, pergi haji. Hajat itu berhajat, melaksanakan keinginan, itu hajat. Nah, hajat ini sudah sekarang juga memiliki banyak makna hajat. Misalnya pergi haji, jadi pergi berhaji. Terus punya hajatan, buang hajat, sudah lain-lain maknanya hajat. Jadi oleh karena itu kita jangan terpengaruh kepada kata-katanya, konsentrasilah kepada, fokuskan pikiran kita kepada maknanya. Maka itu kalau kita berdebat, diskusi dengan teman misalnya atau dengan orang lain asing, jangan kita gampang-gampang menjatuhkan orang karena kata-katanya. Itu berarti kita bukan pencari hakikat. Pencari hakikat adalah mencoba meraba makna yang diinginkan oleh lawan bicaranya, sekalipun dengan bahasa yang tidak umum dipakai dalam filsafat misalnya. Karena dia bukan filsafat, bukan orang yang belajar filsafat, istilah-istilahnya lain. Tidak ada masalah, yang penting tanya maksudnya apakah ini, apakah itu. Nah, ketika sudah jelas baru kita jawab apakah kita mendukung atau kita tidak mendukung. Begitu, jangan terpengaruh dengan kata-katanya. Oke, naskah. Maka seandainya makna sesuatu kita ukur dengan kata-kata, maka hakikat sesuatu itu juga bisa beragam. Padahal hakikat setiap sesuatu harus satu dan tidak beragam. Manusia ya manusia, sholat ya sholat, doa ya doa, rukuk sujud hajat ya hajat. Tapi kenapa sekarang pergi haji katanya, punya hajatan, buang hajat, sudah jadi lain-lain, dan seterusnya. Naskah, perlu diketahui bahwa, nah ini sudah mulai masuk sedikit-sedikit kepada mukaddimah yang sebenarnya itu arahan umum, ini arahan lebih khusus lagi. Perlu diketahui, naskah, perlu diketahui bahwa salah satu dari pembagian wujud adalah wujud dibagi menjadi wujud hakiki dan wujud bukan hakiki, yang biasa disebut i'tibari atau wujud buatan. Satu, wujud hakiki yaitu kewujudan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Nah, wujud hakiki adalah kewujudan sesuatu yang tidak dibuat-buat. Wujud hakiki ini dibagi menjadi dua macam. Satu, wujud luar akal. Wujud luar akal adalah wujud yang ada di luar akal, semacam langit, rumah, pena, dan lain-lain. Ingat, sekarang ketika langit, yang dimaksudkan bukan kata langit loh, makna langit yang ada di luar itu. Makna rumah yang ada di luar itu. Makna pena yang ada di luar akal itu. Naskah, wujud ini disebut dengan wujud luar. Maka dari itu, untuk menyelamatkan dari kerancuan pembahasan, kadangkala para ahli logika mengatakan rumah khariji atau rumah luar akal.
Jadi ini istilahnya ya dalam logika atau filsafat. Ketika dibilang rumah luar, antum hadirin hadirat, teman-teman harus sudah mengerti yang dimaksud rumah luar, yakni keberadaan yang ada di luar akal kita. Yang kedua, wujud dalam akal. Wujud dalam akal yaitu gambar-gambar dari wujud luar yang ada di dalam akal kita, seperti gunung yang ada dalam akal. Oke, naskah semacam gambaran atau ilmu, gambaran juga ilmu, pahaman, jangan lupa, ide, semacam gambaran atau ilmu akal tentang langit, rumah, dan lain-lain. Wujud ini disebut wujud zihni atau wujud dalam akal atau wujud ilmu, jangan lupa. Jadi wujud luar lawannya wujud dalam, gitu. Naskah untuk membedakan dengan wujud luar, para ahli logika kadang-kala mengatakan rumah zihni. Jadi kalau ada pembahasan sudah menyangkut masalah rumah luar atau rumah dalam, biasanya para filosof mengatakan rumah dalam, rumah zihni. Zihn itu akal. Rumah zihni yakni rumah dalam akal atau rumah dalam atau rumah dalam akal. Maksudnya itu ya, zihni itu sendiri akal. Rumah zihni yakni rumah dalam akal. Terus ini wujud yang pertama, yakni wujud hakiki yang tidak dibuat-buat. Ada lagi wujud yang bukan hakiki. Apa wujud yang bukan hakiki? Naskah ya, yaitu wujud yang dibuat-buat. Yani yang disepakati maksudnya. Wujud ini dibuat, sebenarnya wujud ini disepakati atau tidak disepakati, kalau nyata itu namanya wujud yang dibuat-buat. Kadang-kala kita nggak perlu sepakat, misalnya para penemu ilmu pengetahuan, kadang-kadang namanya dia yang diletakkan di penemuannya itu. Tapi pada umumnya bahasa kesepakatan. Atau mungkin juga pada awal-awalnya orang yang menentukan, walhasil diterima sama yang lain lah. Apakah kesepakatan dimusyawarahkan atau kesepakatan satu orang memberi nama kemudian yang lain menerima. Apapun bentuk kesepakatannya, jangan hanya dimaknai dengan kesepakatan kayak kesepakatan orang yang ada di misalnya MPR, membahas dulu ini mau kasih nama apa, kemudian disepakati voting. Nah, tidak selalu begitu. Anyway, naskah wujud bukan hakiki yaitu wujud yang dibuat-buat. Wujud ini juga dibagi menjadi dua, wujud kata atau lafaz. Penjelasannya, manusia satu sama lain untuk mengutarakan pikiran dan keinginannya tidak bisa selalu membawa makna-makna alias wujud luar. Bahkan kadangkala tidak mampu melakukannya. Misalnya ingin mengatakan bahwa laut itu luas, sedang ia di tempat yang jauh dari laut. Maka manusia perlu kepada sesuatu yang lain demi memudahkan komunikasinya. Kekuatan fitrahnya telah membuat manusia mampu membuat sesuatu yang diperlukannya tersebut. Hasil buatan manusia inilah yang disebut dengan kata. Wujud ini adalah wujud yang dibuat-buat oleh manusia sesuai dengan kesepakatannya. Ingat, kesepakatan apa? Tidak mesti dua arah, tidak mesti sekampung. Tapi bisa saja satu orang mempunyai ide dan yang lain menerimanya. Oke? Nah, kayak begitu. Naskah, karena itulah hasil kesepakatan tersebut berbeda antara kelompok dengan kelompok lain. Misalnya kelompok yang ada di daerah Indonesia ini, kesepakatannya lalu bahasa Indonesia atau Melayu. Di Indonesia juga berbagai suku, kesepakatannya lain-lain. Ada bahasa misalnya Madura, Jawa, Sunda, dan seterusnya. Kenapa Madura disebut duluan? Ya, dimengertilah. Kesepakatan yang dibuatnya, naskah lagi ya. Kesepakatan yang dibuatnya telah membuat kata mempunyai hubungan erat dengan maknanya. Jadi kesepakatan yang dibuat oleh manusia, yakni yang dibuat oleh manusia, telah membuat kata mempunyai hubungan erat dengan maknanya. Yakni apa? Yakni ketika kata sudah ditemukan dan sering dipakai berulang-ulang, maka memiliki hubungan erat. Naskah, sehingga ketika kita mendengar katanya, misalnya langit,
seakan kita melihat makna yang dikandungnya itu sendiri. Jadi kata-kata langit seperti makna langit itu sendiri. Gitu, saking eratnya. Seakan kita melihat makna yang dikandungnya itu sendiri. Jadi kata-kata berfungsi mendatangkan makna dalam akal pendengarnya. Yang kedua, wujud tulisan atau kadbi. Dengan kata hasil penemuannya, manusia belum dapat mencukupi segala keperluan komunikasinya. Karena kata-kata hanya dapat dipakai dalam komunikasi jarak dekat atau langsung. Tadi sudah saya katakan, bisa manusia kadang-kadang ingin berbicara dengan orang yang berada di tempat yang jauh atau di zaman yang akan datang. Naskah, karena kata-kata hanya dapat dipakai dalam komunikasi jarak dekat atau langsung, sedangkan komunikasi yang diperlukannya mencakup yang tidak langsung. Karena keperluannya itulah akhirnya manusia membuat lagi sesuatu yang baru untuk melambangkan atau mewakili kata-kata itu sendiri. Kalau penemuan pertama melambangkan dan mewakili makna. Kalau yang sekarang penemuannya melambangkan atau mewakili kata-kata, sehingga akhirnya mencapai makna. Naskah ya, sehingga akhirnya mencapai makna. Inilah yang disebut tulisan. Jadi tulisan melambangkan kata-kata, kata-kata melambangkan makna. Tulisan membawa kata, kata membawa makna. Tapi kalau sudah sering dipakai, itu prosesnya cepat, tidak terasa. Baca tulisannya aja sudah langsung kepada maknanya. Padahal melalui kata dulu. Tulisan, kata, dan makna gitu. Naskah. Jadi untuk mengutarakan pikiran dan keinginannya yang tidak langsung dalam keterangan kepada yang jauh atau akan datang, manusia menggunakan tulisan untuk mendatangkan kata-kata. Yang dengan kedatangan kata-kata tersebut akan datang pula makna yang diinginkannya pada akal pembaca tulisannya. Perhatikan diagram berikut ini. Penyantum kayaknya tidak ada diagramnya. Oke, buatlah diagram sendiri. Wujud pecah menjadi dua, hakiki dan buatan. Hakiki pecah jadi dua, wujud luar akal sama dengan ekstensi. Wujud dalam akal sama dengan pahaman dan ilmu. Kemudian yang wujud buatan pecah jadi dua, wujud kata dan wujud tulisan. Gitu. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa kita dan kesalahan kita dengan ampunannya, dengan hidayahnya supaya tidak salah lagi. Dan semoga Tuhan tidak pernah bosan untuk melakukan hal itu, dan betul-betul kita, sehingga betul-betul kita sampai kepada makhluk yang disayanginya, diampuninya, diridhoinya, dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.